Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ya ke pembahasan lengkung vertikal, gitu ya. Yang sebelumnya tadi kita sudah bahas mengenai kelandaiannya ya. Jadi parameternya kan ada dua di alinyemen vertikal, yaitu kelandaian dan lengkung. Nah, kita akan bahas lengkung vertikal, nanti bagaimana persamaan umum. Berarti kalau persamaan umum ya dipakai di lengkung vertikal yang cembung maupun yang cekung. Kemudian ini ada nanti bagaimana kita cara menghitung nilai Y atau sumbu Y, berarti ini elevasi terhadap sumbu X atau stationnya. Kemudian di sini ada EV. EV ini adalah pergeseran ya dari titik perpotongan tangan ke arah lengkungnya. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita bahas. Nah, persamaan lengkungnya seperti apa? Sebuah lengkung vertikal kalau kita ilustrasikan kan bisa seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, di sini ada beberapa notasi yang perlu dipahami, yaitu di titik A ini adalah PLV, artinya ini adalah peralihan ya dari tangan ke bagian lengkung. Jadi nanti finish levelnya itu yang garis hijau ini. Yang ini kan lengkung ya, ini perpanjangan dari yang bagian tangan ketemu di sini. Jadi kasih notasi PPV, berarti ini intersectionnya atau perpotongannya. Kemudian di sini juga peralihan. Kalau yang sini peralihan dari bagian tangan atau yang lurus gitu ya ke arah lengkung. Nah, yang sini kebalikannya berarti dari lengkung ke bagian tangan. Jadi ini harus pahami dulu. Kemudian kemiringan bagian tangan di awal itu dinotasikan dengan G1. Yang bagian tangan kedua dinotasikan dengan G2 yang dinyatakan dalam persen kemiringannya. Kemudian kalau dia nanjak dikasih notasi positif, kalau dia turun dikasih notasi negatif. Jadi itu yang harus dipahami di awal. Nah, ini notasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kalau saya miringkan gitu ya. Jadi kalau dari gambar ini, kemudian saya poros putarnya di sini, kemudian saya putar ke sini gitu ya. Ini kan bisa jadi seperti ini. Nah, ini. Nah, dengan jadi seperti ini kan panjang lengkungnya sebenarnya jadi seperti ini ya. Yang tadinya itu dari sini ke sini gitu ya. Sekarang jadi seperti ini. Notasinya sama. Nah, pendekatan persamaannya seperti apa? Pemodelan matematikanya adalah seperti ini. Nah, panjang lengkungnya sekarang dirubah ke sini. Ini menggunakan asumsi bahwa ini panjang lengkung vertikal gitu ya adalah sama dengan panjang proyeksi lengkung terhadap sumbu X atau absis ya. Jadi diproyeksikan dengan sumbu X ya seperti ini. Itu dianggap sama gitu ya. Karena memang selisihnya tidak akan signifikan dalam sebuah lengkung di alinyemen vertikal. Kemudian asumsi yang kedua adalah perubahan garis singgung itu tetap. Gitu ya. Perubahan garis singgungnya tetap atau nilai R-nya gitu ya, nilai R kecil itu tetap. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini yang tadi ini EV, pergeseran dari PPV ke bagian lengkung gitu ya. Di sini di posisi sembarang ini Y di posisi sembarang ya, Y kecil, yang ini Y besar. Jadi kalau X-nya kan bergerak ya dari sini, dari 0 sampai L. Itu. Yang di tengah-tengah tentu setengah L. Nah, notasinya seperti yang sudah dibahas tadi, kita skip aja ya, sudah kita bahas. Nah, pendekatannya seperti apa dari gambar ini? Nah, kalau kalian masih ingat, ini kan bentuknya parabola ya. Parabola itu bersamanya seperti ini. Jadi dy kuadrat per dx kuadrat sama dengan R. R ini merupakan konstanta.
Nah, intinya nanti kita sebenarnya ingin mencari saat Y ini bergerak dari sini. Kalau di 0 tentu Y-nya 0 kan ya. Terus sampai ke sini itu nanti nilainya berapa nilai Y ini. Nah, itu sebenarnya itu. Nah, untuk itu ini perlu kita integralkan dulu. Kalau ditulis dalam notasi lain kan bisa seperti ini nih. R dx sama dengan berapa. Nah, tentunya ini kan sudah diintegralkan ya satu kali. Tentu di sini apa? Ya berarti kan R kali X plus C kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kita sudah dapat nih integral pertama itu R kali X plus C gitu ya. Dia kalau X-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0 berarti kemiringan di sini kan G1 ya. Gitu. Sehingga berlaku ini. Saat X 0 itu seperti itu. Rx plus C itu sama dengan G1. Nah, seperti ini. Ini saya teruskan. Ini sama dengan G1. Nah, dari sini berarti, nah ini kan saat X 0 kan ini 0. Sehingga tinggal ini sisanya. C sama dengan G1. Nah, saat X sama dengan L seperti apa? Ya udah, ini substitusi pakai angka L, saya pakai variabel L kan. R kali L plus C sama dengan apa? Kalau di sini. Kalau di sini berarti kan kemiringannya ini. G2. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Nah, dy per dx sama dengan kemiringan di sini karena kan di bagian L ya. Saat X-nya sama dengan L. Jadi mulai dari setengah L ke L itu kan kemiringannya ini. Mulai dari L ke sana ya, ke tangan ya. Kalau ini kan daerah lengkung ya. Jadi seperti ini, dy per dx sama dengan G2. Sehingga ya disubstitusi aja. Ini R, X-nya diganti L jadi RL plus C-nya apa? Oh, C-nya G1 masuk ke sini sama dengan G2. Nah, dari sini akhirnya kita akan dapat persamaan dari R-nya itu sendiri seperti itu. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah punya persamaan ini. Dy per dx itu Rx plus C, C-nya itu G1, R-nya ini. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan yang namanya apa? Ya, substitusi ya. R-nya diganti dengan nilai ini, artinya ini masuk ke nilai R, kemudian ini masuk ke sini, jadilah ini. Nah, ini kan. Nah, kemudian kita kan tadi mau mencari nilai Y, sebenarnya Y besar ya, Y besar. Nah, itu berapa? Nah, itu Y besarnya berapa? Ya diintegralkan lagi. Sehingga dapatlah ini. Ya, ini jadi kuadrat kan. Kalau integral dari nilai X dx itu kan jadi gini ya, setengah X kuadrat. Nah, ini duanya nih kuadratnya, kemudian G1 jadi G1X kemudian plus C. Nah, inilah persamaan Y. Akhirnya kita dapat persamaan untuk di sini untuk sembarang X gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Ya ini. Jika Y itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau Y itu sama dengan posisinya di mana? Kalau di sini nggak mungkin, di sini nggak mungkin, apalagi di sini. Tentunya di sini berhimpit dengan titik A. Berarti saat apa? Saat saat X sama dengan 0 itulah terjadi Y sama dengan 0 gitu. Nah, ini. Sehingga kalau angka ini disubstitusi ke sini, ini substitusi X, ini Y, ya C-nya tentunya juga sama dengan 0. Sehingga ya persamaan ini jadi ini tinggal dibuang C-nya kan. Nah, selanjutnya kita di awal sudah punya persamaan ini ya. Yang selisih antara kemiringan di tangan awal dan tangan selanjutnya itu diberikan notasi A ya.
Kemudian persamaan Y dapat seperti ini. Nah, kita bagaimana menyederhanakan persamaan ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada dua segitiga sebangun ya. Ini kan segitiga nih, AMQ dan ANPPV gitu ya. Nah, ini lihat segitiga ini. Ini yang mana sih? Segitiga AMN kan ini. AMN, kemudian yang ini itu adalah ANPPV. Ini kan segitiga sebangun. Nah, segitiga ini kan tentunya segitiga siku-siku ya, sehingga berlaku persamaan trigonometri. Nah, kalau kita lihat sudut ini, kita kan nilai sudut ini, baik kita melihat segitiga AMN maupun ANPPV, itu pasti sama sudutnya. Tentu nilai tangannya juga sama gitu ya. Nah, nilai tangannya berapa untuk sudut ini gitu. Kalau tangan berarti kan sisi depan dibagi sisi samping. Untuk yang segitiga yang kecil itu tentunya adalah MQ dibagi AM. Nah, sehingga bisa ditulis seperti ini. Nah, MQ per AM itu akan sama dengan ini yang besar. NPPV per AN. Tinggal sekarang panjang AM itu berapa? Gitu. Nah, ini. Panjang AM tentunya ya ke X ini ya. Nih. Pengen tulis di sini. Kemudian yang panjang dari M ke Q itu apa? Ya Y besar ditambah Y kecil. Notasinya seperti itu. Kemudian yang NPPV dari sini, garis yang merah putus-putus dan yang hitam ini tentunya adalah apa? Tentunya adalah kemiringan, nilai kemiringan ini dikali dengan AN. AN-nya berapa? AN-nya setengah L. Sama kemiringannya apa? G1. Ya, gitu. Sehingga di sini G1 dikali setengah L. Ini yang kemudian yang AN itu ya setengah L. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Pak nilai N ke PPV itu sama dengan ini G1 kali setengah L gitu ya. Karena G1 sendiri itu kan kemiringan. G1 sendiri itu sama dengan panjang ini N ke PPV gitu ya, dibagi ini AN. Ya dari persamaan ini tentunya N ke PPV itu ya sama dengan ini kan pindah ruas. G1 dikali AN. Nah, ini G1 kali AN-nya berapa nilainya? Setengah L. Nah, dari situ. Oke, kita lanjut. Sehingga persamaannya jadi seperti ini kan. Nah, ini kan jadi 1 ya. Setengah L bagi setengah L. Jadi persamaannya tinggal seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menyusun, menyederhanakan menjadi Y besar sama dengan berapa. Nah, ini pindah ruas dulu, X-nya pindah ke sini. Jadi seperti ini, kemudian sederhana lagi. Sehingga Y kecil gitu ya. Y kecil sama dengan seperti ini. Y kecil sama dengan G1 X dikurang Y besar. Ya, nilai ini ya berarti ya. Nilai ini. Nah. Oke, sorry ya. Yang dicari adalah Y kecil ya. Karena kan ini nanti untuk mencari sebenarnya elevasi finish berdasarkan elevasi dari tangannya, kondisi yang lurus gitu. Nah, kita sudah dapat persamaan ini di awal. A, Y besar, dan yang terakhir ini. Y kecil. Inilah yang dari sini. Nah, tinggal kita substitusikan gitu ya. G1X min Y. Ya sudah, ini masuk ke sini. Y-nya diganti dengan itu, jadi panjang seperti itu ya. Sehingga G1X minus buka kurung seperti ini. Kemudian kurungnya dibuka. Kalau kurungnya dibuka kan nanti ini jadi
minus juga ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ini bisa saling mengurangi 0, sisanya tinggal ini, tapi tandanya minus. Nah, itu. Kemudian kita punya ini kan, nah, yang ini. Nah, ini bisa ke sini. Caranya adalah kita tahu bahwa G1 min G2 itu A, sehingga ini akan sama dengan ini. Kalau dibalik kan jadi minus A. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa substitusi ke sini. Pakai nilai min A. Sehingga jadinya seperti itu. Nah, ini kan minus, di sini minus A per L gitu ya, X kuadrat per L, sehingga jadinya seperti ini. Sehingga nilai Y di sembarang tempat itu nilainya adalah ini. A per 2L X kuadrat dengan X, nolnya itu di PLV. Jadi dia bergerak. Jadi kalau L-nya ini 100, berarti ya nilai X ini dari 0 sampai 100. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita sudah punya persamaan ini. Kita akan menghitung besarnya nilai ini berapa, persamaannya seperti apa. Nah, untuk untuk X di setengah L yang di sini, tentunya ya Y kecil itu sama dengan EV gitu ya. Nah, nilai EV-nya berapa? Ya tinggal disubstitusi. Ini kan dari sini sebenarnya. Y sama ini Y sebenarnya. A per 2L, nah disubstitusi nilai X-nya jadi setengah L gitu ya. Sehingga jika disederhanakan jadi seperti itu. Ini L kuadrat, di sini 2 kuadrat, sehingga L kuadrat per 4 nih, yang buka kurung ya. Yang ini. Nah, dari situ ya sudah selesai nih persamaannya. AL kuadrat, ini kan kalau disama dengankan AL kuadrat per 8L gitu ya. Sehingga nah, tinggal AL pangkatnya 1 per 8. Nah, sehingga kita sekarang punya dua persamaan. Persamaan Y dan EV. Udah. Nah, dari persamaan itu kita bisa aplikasikan di contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya yang adalah seperti ini. Ini datanya sebagai berikut ya. Jadi ada data lengkung vertikal dengan datanya adalah sebagai berikut. Nih. Titik perpotongan tangan berada pada STA sekian. 0 plus 260 dengan elevasi perpotongan. Jadi perpotongan itu berada di elevasi 100 mdpl. Jadi bukan elevasi tanah asli, bukan elevasi finish level ini, tapi elevasi di mana tangan pertama dan tangan kedua berpotongan. Ya. Kemudian perubahan kelandaian terjadi dari minus 8% ke kelandaian minus 2%. Dan seperti tadi, kalau minus itu kondisinya seperti apa, plus seperti apa, itu jangan sampai lupa. Kemudian panjang lengkung vertikal direncanakan sepanjang 150 meter. Dan pertanyaannya adalah ini. Gambarkan sketsa long section jalan tersebut. Jadi penampang memanjangnya seperti apa. Kemudian hitung elevasi pada ini. PLV, PBV, tapi ini elevasi tinggi rencana as jalan gitu ya. Hitung elevasi tinggi rencana as jalan pada titik ini. PLV, pada PPV, pada PTV, dan pada STA 0 plus 180 dan STA 0 plus 350. Ya. Nah, dari sini, dari soal tadi, sebenarnya kita hanya modalnya adalah menggunakan dua persamaan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu persamaan Y dan EV ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ini. Nilai A itu, nah ini, G1 minus G2 itu diberi simbol A. Gitu ya. Jadi itu harus diingat. Nah, kembali ke sini, jadi G1 minus G2 itu adalah A. Atau sini saya tulis, A itu sama dengan G1 minus G2 ya, jangan lupa.
Nah, kita tahu bahwa nilai dari G1 dan G2 itu dinyatakan dalam persen ya. G1, G2 dinyatakan dalam persen. Misalnya kalau saya kasih nilai gitu ya, ini misalnya 5%, itu kan sama dengan 5/100 atau 0,05. Kalau yang ini misalnya 2%, itu sama dengan 0,02 atau 2/100 gitu ya. Nah, ini perlu kita bahas kenapa? Karena jangan sampai salah kita memasukkan nilai A. Gitu ya. Nah, dari sini nilai A itu gitu ya. Nilai A itu adalah G1 minus G2. Berarti dalam kasus ini adalah 5% minus gitu ya. Oke, ini misalnya saya kasih nilai minus ya. Jadi yang ini nanjak, ini turun gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini nulisnya harus begini. Yang di sini minus 2%. Sehingga dari sini nilai A adalah 7% gitu ya. Karena 5 dikurang minus 2 gitu ya. Sehingga sama aja 5 ditambah 2 sehingga 7%. Nah, kan menulisnya bisa begini ya, 7% itu bisa 7% seperti ini atau 0,07. Nah, kenapa ini harus saya jelaskan? Karena biasanya banyak salah masukin angka. Jadi kalau menghitung EV misalnya, menghitung EV, oke, saya kasih data sekarang. Misalnya panjang lengkungnya adalah 100 meter. Nah, di sini untuk menghitung EV itu kalau pakai persamaan yang ini, gitu ya, ini harus dimasukkan angka yang dalam bentuk desimal, gitu ya. Sehingga di sini 0,07 dikali 100/8, gitu. Tapi seandainya tidak desimal, misalnya masukin angka 7 gitu ya, jadi A itu sama dengan 7 gitu ya, berarti persamaan ini itu harus dirubah menjadi ini, AL per 800 gitu ya. Sehingga di sini bisa memasukkan 7 kali 100 dibagi 800. Tentunya ini akan sama ya, tentunya hasilnya akan sama gitu ya. Ini kalau bisa dibuktikan 0,07 kali 100 itu sama dengan 7, berarti 7/8. Ini juga sama, 7/8 itu. Jadi seperti itu. Begitu juga berlaku untuk persamaan untuk Y. Oke, kita kembali ke soal ya. Tadi soal yang pertama adalah kita disuruh membuat sketsa dari long section ya. Nah, cara membuat sketsa long section adalah yang pertama tentukan jarak-jarak dari STA yang ada di dalam soal. Nah, tentunya seperti ini. Kita mulainya dari sini. Karena di soal bahwa perpotongan antara tangan itu berada di STA 0 plus 260 gitu ya. 0 plus 260. Kemudian data lainnya adalah itu direncanakan dengan L atau panjang lengkungnya adalah 150. Berarti ke kanan 150, ke kiri 150. Oh, berarti ketemulah STA ini. 0 plus 185 dan 0 plus 335. Inilah titik PLV, yang ini PPV. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya digambar tangannya dulu ya. Tangannya dulu. Ya, itu dari sini. Jadi yang ke sini nilainya min 8% dari di soal ya. Yang ke sini nilainya min 2% gitu ya. Berarti turun lagi, bukan naik gitu ya. Tapi turunnya adalah lebih landai dari 8% tentunya. Ya, misalnya ini ya, turun dikit gitu. Ini yang minus 2% misalnya. Dan hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Jadi ini lengan tangannya dulu ya. Nah, di sini dari PPV dan ke PLV ini saya buat putus-putus, kenapa? Karena ini nanti bukan jadi finish level tentunya. Tapi yang sini langsung finish level nih, yang tangan sini.
Yang sini juga finish level, yang sini tentunya bukan finish level karena di sini ada lengkung. Nah, awal lengkungnya di mana? Ini peralihannya pertama di sini, ini peralihannya di sini, ini pusatnya di sini. Sehingga bentuknya sudah seperti ini. Nah, jadi yang hijau ini adalah lengkungnya, yang ini adalah intersectionnya atau perpotongannya. Perpotongan antara tangan pertama dan tangan yang kedua menerus dari sini. Nah, itu. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan? Sebenarnya dari sketsa ini sudah sangat membantu saat menjawab soal. Nah, misal kita tahu di sini tadi elevasinya berapa di perpotongan ini. Tadi kan elevasinya plus 100 ya di sini. Nah, di sini itu nilainya ini. Berarti pasti nanti jawaban yang benar adalah bahwa di STA 060 ini elevasi as jalannya rencana atau finish levelnya ada di atas 100. Yang bagian sebelah kiri ini semua pasti di atas 100 gitu kan. Nah, yang di sebelah kanan ini berarti semua di bawah 100 gitu. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Cara mengerjakannya ini harus diidentifikasi mana STA yang berada di dalam lengkung dan yang di luar lengkung. Oke. Nah, di sini yang di dalam lengkung tentunya adalah ini. STA 0 plus 100, STA 0260, STA 0250, STA 0335. Kemudian yang di ini adalah peralihan. Ini juga ini juga peralihan ya. Ini peralihan. Nah, kemudian juga ada STA yang di luar daerah lengkung. Itu yang mana? Oh, ini. STA 0150 dan STA 0350. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Saat mencari elevasi di STA, elevasi finish level di STA yang berada di dalam lengkung adalah ini dan ini gitu ya. Ada dua kondisi yang dalam lengkung, itu menggunakan persamaan Y kecil. Ya, ini juga menggunakan persamaan Y kecil. Kemudian yang di PPV yang ini gitu ya, yang di sini elevasi di sini. Jadi ini kan nilai Y kecil nih, kecil di sini ya. Nilai Y kecilnya di situ. Ini juga nilai Y kecil di situ, kecil banget. Nah, yang di sini ini nilai apa tadi? Oh, berarti ini adalah nilai EB. Berarti pakai persamaan ini yang di sini. Nah, kemudian yang di luar dari lengkung itu menggunakan apa berarti yang di sini? Ini berarti menggunakan teori interpolasi biasa, interpolasi linier ya. Jadi interpolasi itu akan digunakan terus. Nah, ini interpolasi biasa nih. Tapi ingat acuannya adalah di elevasi 100 ini gitu ya. Nah, yang di peralihan STA 0185 dengan STA 0335 ini menggunakan apa? Ini bisa menggunakan Y atau interpolasi biasa. Gitu. Nah, saat menggunakan Y berarti X-nya adalah tadi 0. Gitu ya. Karena bergeraknya dari kiri. Nah, menggunakan ini fungsi Y dengan masukkan X sama dengan 0. Yang di sini sama. Bisa menggunakan persamaan Y atau interpolasi biasa. Tapi yang di sini X-nya adalah berapa berarti? X-nya adalah L yang sejarak 150. Nah, itu kira-kira clue-nya. Silahkan didiskusikan, kemudian dijawab soalnya. Jika ada kesulitan boleh bertanya. Nanti bisa hasilnya dikirimkan melalui LMS. Mungkin itu
Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.